lagi karena nanti ada rapat jam 9. Untuk memulai pelajaran supaya kita selamat, supaya kita berkah, kita awali dengan berdoa dulu. Saya tunjuk untuk ketua kelasnya ya, saudara Iwan, silakan untuk memimpin doa. Sudah siap semua ya? Ya. Kita akan dulu untuk awalnya ya. Absen. Kira-kira ini semuanya ada yang nggak masuk? Oh, masuk semua ya, alhamdulillah. Oke. Kemudian untuk kerapihannya saya kira ini kurang rapi dulu di tapi jawab ya Aceh dan Ngkos ya. Untuk pelajaran kali ini adalah kita melanjutkan untuk pelajaran yang di minggu kemarin. Kemarin itu kita mempelajari tentang pembukaan berpikir ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajarannya adalah pembukaan virus ya, karena tujuan pembelajaran kita itu adalah mampu untuk pengejaran virus sesuai dengan dosis yang diinginkan atau bekerja sesuai dengan SOP ya. Untuk bernama semangat kali ini bagaimana kalau kita katakan ya dulu ya, biar semangat ya, tidak mabuk ya. Nanti ya Bapak pimpin kalian mengikuti ya, adalah mesin, kemudian kalian mengikuti, kemudian diikuti dengan humor biasa ya. Ya ada ya, oh ya, Penentuan tersebut penggunaan Yesus dilakukan dengan menggunakan virus teman teman diameter virus besar dibagi diameter virus kecil dibagi 2 kali panjang virusan. Yang berikutnya yang ini berarti pemahaman hasil ya, hasil ya. Penyayatan dilakukan terus. Nah, saya jawab lagi. Hingga akhir dari penyayatan menyentuh ujung dari. Kalau pemahaman kecil itu dari sini. Kalau pemahaman besar tentunya bisa dari sini langsung sini ya, sesuai dengan sudut yang diputarkan. Tapi kalau pemahaman yang sebesar itu berarti kan pemahamannya juga. Selalu ingat, yang digerakkan dalam pembunuhan Yesus hanyalah airkan atas. Dengan menggunakan airkan panjang atau jenjang, karena akan menyebabkan pembunuhan. Nah, setelah kita menonton tadi, kalian sekarang coba membuka web kalian di HP kalian, coba browsing langkah kerja untuk pembuatan virus, karena saya juga akan membagikan KPD kalian ya, berupa job sheet. Nanti job sheet ini nanti kalian lihat langkah kerjanya, bisa kalian browsing di internet, dan ada soalnya juga mengenai perhitungan untuk sudut kemiringan dan kecepatan putar daripada si mesin bubut yang nanti akan saya. Ini 3 kelompok ya, saya ingin untuk pengerjaan di lembar kerjanya saya ingin dibagi kelompok, tapi nanti
ketika kita praktikum kalian bekerja seorang-seorang ya. Silakan dikerjakan dulu untuk LKPD-nya atau langkah kerja pada diri kalian. Setelah kalian mengerti langkah kerjanya, baru kita nanti praktikum di ruang praktek. Silakan. Virusnya ya, untuk dengan virus bisa di tangan A. Oke, ini karena menggunakan kemiringan, berarti kalian juga harus membuka kalkulator saintifik ya. Jadi tidak mungkin kalian mengerjakan tanpa menggunakan pos tangan itu tanpa menggunakan kalkulator yang saintifik. Jadi silakan dibuka, selain di browsing internetnya, kalian juga membuka kalkulator saintifik untuk pos tangan dikali dengan A dibagi dengan 2 D kurang D kali dengan 2L. Kalkulatornya yang kalkulator biasa, kalkulator yang saintifik. Perhitungannya harus tepat ya. Oke, saya kira sudah selesai ya. Karena itu mudah menurut saya ya. Ya, kalian sudah browsing internet, kemudian menggunakan kalkulator juga, jadi saya pikir mudah untuk dikerjakan. Dari kasih nama ya, Oke, untuk hasil kerja dari LKPD yang tadi saya berikan untuk kerjanya ini memperoleh hasil untuk perputaran atas atau perputaran sudut pergeseran sudutnya diketahui 4 derajat ya, 4 derajat. Jadi nanti kalian menggeser kaitan atasnya itu pada kemiringan 4 derajat atau 4,5 49,11 detik kita bulatkan menjadi derajat. Untuk kecepatan putarnya karena kita menyesuaikan bahannya kita menggunakan bahan aluminium karena pelatihan kita di kecepatan di kemarin aluminium itu antara 150 dan 200 RPM, jadi kalian pemutarannya memang cepat kalau aluminium. Tingginya di 150 sampai dengan 200 RPM. Ini sudah semua ya untuk perhitungan pergeseran ke atas dan perhitungan kecepatan putar untuk virus. Oke, untuk selanjutnya adalah kita persiapkan diri untuk masuk ke ruang praktek, bakal menemukan pembuatan bubur virus. Nanti setelah Bapak menemukan, tentunya kalian menyimak, nanti baru kalian kerja masing-masing. Siap ya? Lalu kita persiapkan diri untuk masuk ke ruang praktek. Ini nanti untuk demonstrasinya saya akan menemukan, tapi sebelumnya saya akan menerangkan dulu alat pengaman diri untuk kalian sebelum melakukan pekerjaan pembuatan gelang. Yang menggunakan gelang dicopot dulu, gelang, cincin, dan jam tangan, karena itu sangat membahayakan ketika ada tatal yang memanjang ya, itu akan terbelit di tangan kalian. Itu harap menjadi perhatian kalian ya. APD sudah saya sediakan, kemudian peralatan sudah saya sediakan di meja kerja ya. Intinya kalian tinggal mengambil dan menggunakan. Jangan lupa menggunakan APD. Sekarang Bapak akan mendemokan contoh untuk pembuatan bubur virus. Kalian perhatikan, nanti setelah itu kalian bekerja dengan sendiri untuk bekerja secara kreatif, mandiri secara kreatif ya. Silakan kita perhatikan. Oke,
Sekarang tinggal setting putaran. Tadi di 120 ya, 150 sampai dengan 200. Powernya di on. Oke. Untuk menahan supaya dia, karena kita kan umpamanya menggerakkan kepala eretan atas, menggerakkan eretan atas, biasanya kalau mesin yang sudah kuat itu dia akan ikut bukan yang ke depan, yang masuk ke belakang. Makanya dia harus bertahan dengan poros transportir pemuatan kulit. Jadi poros transportir yang akan aktifkan sesuai dengan ukurannya sudah sesuai, kecepatan sesuai, pergeseran kepala lepas sudah sesuai. Jadi kalian diharapkan bisa mengubur virus seperti tindakan seperti ini sesuai dengan dioksid, sesuai dengan SOP yang diperintahkan. Silakan sekarang kalian ambil benda kerja masing-masing, pilih mesin berikutnya, silakan bekerja masing-masing ya. Silakan. Anggaran komite kemarin sudah beli komputer jumlah 18 siswa, itu lumayan. Artinya 18 siswa itu saya ajari misalkan master camp, kemudian 9 orang itu di CNC milling, yang 9 orang itu di CNC turning. Jadi saya kan ngajarnya ya swing, Pak, termasuk ngajarnya tim atau sendiri? boten sendiri, Pak, sendirian. Jadi saya kemarin aja pulang jam 7, Pak. Hampir tiap hari saya tuh pulang maghrib. Jadi tuh ada yang 25.000, ada yang 50.000. Nah itu kesulitan sekolah negeri sekarang itu seperti itu, Pak. Jadi kita itu mau meningkatkan kualitas itu kesulitan karena dana pos untuk beli CNC kan nggak boleh, Pak. Iya. Iya. Bisa. Belinya kan barang habis saya juga kebetulan. Ya. Saya juga ketua komite ya. Saya ketua komite SMK Negeri 11. Oh. Ya, kemarin Jurusannya apa, Pak? Jurusannya ada perawat, ada apa itu? Kalau mesin nggak ada otomatis KR ada. Terus apa itu yang RP juga ada. Nah, Nanti nama sendiri nanti pernah lihat di mana nanti material itu di pembangunan ya. Oh iya, di pembangunan itu biasanya kalian pembangunan ketika rumah kalian dibangun itu melihat pakai gantungan berbentuk tirus, tapi bahannya dia menggunakan kuningan ya. Itu masih apa? Material biasanya. Nah, itu salah satunya ya. Mungkin lebih banyak lagi ketika kalian melihat di mesin, mungkin ada sambungan tirus ya, dia menggunakan tirus juga. Kemudian ketika kalian lihat handle mesin, coba lihat handle mesin biasanya dia bentuknya tirus. Nah, handle-nya lurus, kemudian ada motornya berupa tirus ya, supaya tidak estetik. Jadi tadi teman kalian sudah mencontohkan ada yang di teknik bangunan juga menggunakan tirus ya. Kemudian kita juga menggunakan di dalam mesin terus. Kemudian pada sambungan juga biasanya menggunakan tirus, jadi dia mengunci ya. Mengunci tanpa sambungan las dia bisa menggunakan sambungan tirus. Nah, ada lagi yang menanyakan
Cukup apa bapak tambahkan lagi untuk kerjaannya ya? Kemudian apakah ada kesulitan? Dari mana nih kesulitan ini? Entah dari penyetingan sudut geser ataupun pemasangan benda kerjanya. Tadi kan saya bilang kan harus ada antara benda kerja yang terakhir kalian makan dengan si cukamnya itu ada jarak, jadi tidak ada penabrakan ya. Kemudian tadi juga untuk penyetingan ada yang masih Bapak lihat ada yang masih ragu-ragu ya. Ini derajatnya miringnya ke sebelah mana? Sebelah kiri Pak menghadapnya. Itu sebenarnya pilihan kalian. Tapi kalau kalian menghadapkannya ke arah depan, ya, bukan ke arah kalian ke depan, itu berarti kalian bisa menabrak kepada teleskop atau pelepas ya. Tetapi kalau kalian menghadapkannya atau menggeserkannya ke arah kalian, berarti kalian bebas untuk memutarkan tanpa menyentuh si bawah. Itu ya. Tadi kan ada yang digeserkannya ke arah depan kalian ya. Ketika diputarkan, Pak kok ini mentoknya kepada si kepala depan. Itu digunakan, bisa digunakan ya. Dengan catatan benda kerjanya pendek. Tetapi kalau panjang kan kita mengantisipasi satu bahannya kalau pakai makan maka kalian kembali ke belakang. Itu yang tidak inginkan. Jadi di nonaktifkan itu peralatan koordinatnya di stop, kemudian kalian bisa bebas tangannya kanan ya, itu ya. Untuk ukuran sudah sesuai, bentuk sudah sesuai, maksudnya dengan SOP, kemudian mesin bubut yang kalian kerjakan juga sudah kalian bersihkan lagi seperti semula, sudah kalian masih dengan pelumas. Untuk itu nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi dengan pembuatan kulir. Untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi kenapa itu nggak tahu. Pertanyaan silakan. Wah, saya bertanya ya. Ini yang tadi capek kalian dua ya. Anak-anak kalian menanyakan, Pak sebenarnya buat apa Pak itu Pak? Saya sudah 65 loh, sudah ya. Mau 65 usia saya. Selalu, yang penting selalu sehat Pak. Pernah lihat di mana ya? Itu. Maksudnya material itu di tukang bangunan ya? Oh ya, tukang bangunan itu biasanya kalian Kalau Bu Endah, apa istrinya Pak Andoko itu hampir pensiun juga ya. biru, tapi bahannya dia menggunakan kuningan ya. Depan. Masih nggak kelahiran ini apa? 70 apa? 65. Oh 65. Biru ya. Itu kan murid saya juga. Ya, Pak, ya? Tidak Riyati itu. Murid saya. Dulu Termasuk Pak Andoko itu Pak ya? Iya, betul. Waktu dulu kan ada studi banding ya, atau tur ya, di tur ya. Saya bisa berbimbingnya. Ada lagi yang menanyakan? Cukup apa lagi kerjaannya ya? Kemudian apakah ada kesulitan? Dari mana nih kesulitan ini? Entah dari penyetingan sudut geser ataupun pemasangan benda kerjanya. Tadi aku bilang ya harus ada spare di antara benda yang terakhir yang terakhir dengan sesuatu itu spare. Maksudnya apa Pak? Ketika kalian menyayat itu ada jarak antara benda kerja yang terakhir kalian makan dengan kami itu ada jarak, jadi tidak ada penabrakan ya. Kemudian tadi juga untuk penyetingan ada yang masih Bapak lihat ada yang masih ragu-ragu ya. Ini derajatnya miringnya ke sebelah kanan atau sebelah kiri Pak menghadapnya?
itu sebenarnya pilihan kalian. Tapi kalau kalian menghadapkan yang ke arah depan, ya, bukan ke arah kalian ke depan, itu berarti kalian bisa menghadap kepada testok atau pelepas, ya. Tapi kalau kalian menghadapkan yang menggeserkan yang ke arah kalian, berarti kalian bebas untuk memutarkan tanpa menyentuh si kepala. Itu ya. Tadi kan ada yang digeserkannya ke arah depan kalian ya. Ketika diputarkan, apa ini untuk menutupnya kepada si kepala lepas. Itu bisa digunakan ya. Dengan catatan benda-bendanya pendek. Tapi kalau panjang kan mengantisipasi satu bahannya. Kalau namanya menggunakan besi ya, kalau steel itu biasanya kan keras. Kalau keras, namanya kalian tidak menggunakan dengan kuat, itu bisa terjadi kalau sebenarnya gebuk ya, atau oleng ya, kalau saya biasanya oleng. Jadi mengantisipasi tersebut ditahan dengan menggunakan dari stop atau kalau lepas dengan menggunakan senternya senter jalan. Ya, jangan sensor yang tetap. Kalau sensor tetap jadi gesekan, nanti si lubang sensor itu akan menjadi blong ya, menjadi rusak. Itu menurut saya kesulitannya. Satu lagi, ada lagi mengenai untuk pemasangan paha. Pemasangan paha kan udah dari kelas 1 silakan ya di BPM. Kemudian itu 3 kalian pasang saja di antara center dan paha, jadi harus sejajar. Kalau tidak sejajar, nantinya akan menimbulkan ketika dibentuk di center itu akan menimbulkan apa namanya? Ya. Kemudian untuk menggunakan orang transportir, kenapa saya menggunakan transportir untuk pembuatan mobil ya? Jadi dimanfaatkanlah supaya ketika kalian memakan pada adegan atas itu tidak terjadi balik ya, jadi kemana mobilnya balik ke sini. Yang harus dimakan maka kalian kembali ke belakang. Itu yang diinginkan. Jadi di mengaktifkan itu orang transportirnya di stop. Kemudian kalian bisa bebas tangannya tangan kiri. Ya, itu ya. Untuk ukuran sudah sesuai, bentuk sudah sesuai, bentuknya dengan SOP. Kemudian mesin ngebut yang kalian kerjakan sudah kalian bersihkan lagi, itu semua sudah kalian masih dengan lumas. Untuk itu nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi dengan pembuatan kulir. Untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.